tolong lo jangan hindar lagi dari gue. Jangan bohongin hati lo. Sekarang lo bilang sama gue, kalau lo gak cinta sama gue, karena gue pengen denger langsung dari mulut lo, Indah. Ayo bilang sama gue, Indah. 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 Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Sorry kalau saya ganggu, tapi kamu harus ikut saya. Kita harus temenin Om Handari untuk cek pabrik. Baik, Pak. Geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tolong temuin aku di rooftop sekarang, Sya. Marvel mau ngomongin apa ya? Kamu mau ngomongin apa, Vel? Aku mau ngomongin soal wasiat dari Mama. Kamu pasti tahu, Sya, kalau aku nggak setuju dengan pertunangan kita. Apalagi pernikahan kita. Tapi aku akan tetap jalanin ini, karena ini wasiat dari Mama. Aku tahu kok, dari dulu kamu emang cuma nganggap aku sahabat. Tapi kamu juga udah tahu, kalau dari awal aku udah jatuh cinta sama kamu. Buat aku, yang paling penting itu kebahagiaan kamu, Vel. Jadi soal pertunangan ataupun pernikahan, semua keputusan ada di tangan kamu. Semua ini kan wasiat dari Mama kamu. Kenapa kamu, Indah? Kelihatannya melamun terus. Apa kamu lagi ada masalah? Nggak ada kok, Pak. Saya baik-baik aja. Baik-baik aja kok. Bengong ya, Bagas? Tapi saya perhatiin, Om. Lama-lama Om Handari dan Indah itu udah kayak anak sama bapaknya sendiri. Biasanya, kalau anak gadis ada masalah kan selalu bapaknya duluan khawatir. Saya benar-benar gak nyangka sama kamu, Bagas. Diam-diam ternyata kamu memperhatikan juga. Tapi emang bener kan, Om? Iya, saya memang sudah menganggap Indah seperti anak saya sendiri. Tapi nggak tahu kalau Indah. Ya Allah,
Semoga aku bisa cepat menemukan keluarga kandungku. Pasti rasanya bahagia banget kalau seandainya ayah kandungku nanti juga sebaik Pak Hendardi. Hati-hati Bagas, mereka sepertinya bukan orang baik. Kalau kita berhenti sekarang, saya yakin mereka bakalan nekat, Om. Sudah, kalau begitu kita menghindar saja dari mereka. Baik, Om. Pak, Pak. Kalau gue telepon Indah, pasti nggak bakalan diangkat sama dia. Pak Hendardi, kita harus gimana, Pak? Tenang saja, kita ada di dalam mobil, tenang saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kalau kita sudah sampai di pabrik, kita tinggal minta tolong sama security pabrik untuk mengusir mereka. Oke, Om. Jadi kita berhenti di depan gerbang pabrik aja, Om. Iya, kamu lebih cepat aja. Ya Allah, tolong lindungilah kami semua. Kita stop di sini saja, guys. Indah, kamu di sini saja sampai keadaan aman ya. Iya, Pak, iya. Segera kumpulkan security yang lain. Ya, ini ada gerombolan geng motor yang mau datang ke sini, mau masuk ke arah pabrik. Baik, Pak, baik, Pak. Pak Dede dan Pak Indra, tolong secepatnya ke pos bagian atas gerbang. Secepatnya. Tutup aja, Pak. Tutup. Oke, sekarang hubungi pihak berwajib untuk meningkatkan keamanan sekitar sini, ya Pak? Baik, Pak, baik, Pak. Semoga situasinya udah aman ya, Om. Ya, Bagas. Ya. Makasih ya, Pak. Gimana, Pak? Apa semuanya baik-baik aja? Insya Allah sekarang sudah aman. Sekarang kita langsung saja ke pabrik, Bagas. Baik, Bang. Kalau gitu, kita langsung aja. Iya, Bagas. Kalian gagal mencegah mereka untuk masuk ke dalam pabrik. Kalian tuh kenapa sih? Nggak pernah bener kalau dikasih kerjaan? Kenapa? Coba jawab. Saya nggak mau tahu caranya gimana. Harusnya kan itu pekerjaan kalian semua. Gimana sih? Enggak. Saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau minta maaf segala. Yang pasti kalian harus memastikan kerjaannya Hendardi itu tidak berhasil. Paham? Saya nggak peduli caranya gimana. Aduh, Mama bisa nggak sih slow aja, santai, nggak usah pakai marah-marah. Ih, Mama hati-hati tahu mah, orang yang suka marah-marah itu bisa cepet kena penyakit darah tinggi. Abis kena penyakit darah tinggi, biasanya dia langsung stroke tahu mah. Luna, kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu itu kan mendukung Mama, bukannya malah nakut-nakutin Mama. Ya aku nggak. Udah, nggak usah banyak ngomong. Aku ngasih tahu Mama yang bener itu. Gimana sih? Berdasarkan komplainan dari beberapa klien perusahaan ini, saya menilai ada ketidakwajaran yang berjalan di pabrik ini.
Pertama, soal bahan baku. Kedua, Pak Edi, soal human error yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang ke distributor. Saya rasa semua itu terjadi karena pengaruh dari kinerja beberapa karyawan pabrik yang bekerja tidak dengan baik, Pak Edi. Pak Bagas, saya boleh ke kamar mandi sebentar nggak? Mau saya temenin? Nggak usah Pak, saya sendiri aja. Permisi ya. Bagaimana, Pak Edi? Ini semua tanggung jawab Pak Edi. Sekarang bagaimana Pak Edi mempertanggungjawabkan ini semua?